Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Bioinformatika. Kali ini kami akan menjelaskan sebuah tutorial cara menggunakan website KIGG. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial, kita harus tahu apa itu KIGG. Nah, KIGG ini sebuah website dengan kepanjangan Kyoto Encyclopedia of Genes and Genome. Nah, dalam KIGG ini itu terdapat sumber database untuk memahami fungsi dan kegunaan tingkat tinggi dari sistem biologis seperti sel, organisme, dan ekosistem dari informasi tingkat molekuler. Nah, terutama kumpulan data molekuler yang berskala besar yang dihasilkan oleh pengurutan genom dan throughput tinggi lainnya. Nah, untuk kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara melihat pathway yang terdapat pada website KIGG. Ada 7 pathway utama pada website KIGG ini. Yang pertama itu metabolisme, yang kedua genetic information processing, yang ketiga environmental information processing, yang keempat cellular process, yang kelima organismal system, yang keenam human disease, yang ketujuh drug development. Nah, untuk penyampaian itu nantinya akan disampaikan oleh Ayumi, yaitu Ayumi nanti akan menyampaikan pathway metabolisme yang spesifiknya itu pada inositol fosfat metabolisme, dan nanti akan dilanjutkan oleh Anissa Ramanusyati yang selanjutnya itu human disease, itu mengenai chronic myeloid leukemia yang akan dijelaskan oleh Sheila Aulia Delvi, dan yang terakhir itu drug development, itu opioid analgesics yang nanti akan dijelaskan oleh Dewi. Baik, mungkin itu saja dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Untuk yang pertama itu, saya Ayu Rizky Puspita akan menjelaskan mengenai website KEGG. Untuk pertamanya kita search dulu KEGG di Google, lalu klik yang bagian ini. Lalu nanti akan ada seperti pada yang terlihat, kita ambil KEGG Pathway. Lalu kita klik metabolisme. Nah, lalu kita ambil inositol fosfat metabolisme. Nah, setelah itu akan keluar hasil seperti yang terlihat pada gambar. Uh, Seperti yang kita lihat itu pada gambar, pada inositol fosfat metabolisme ini itu tidak memiliki network, tapi dia memiliki pathway modulesnya. Lihat pada gambar ini merupakan pathway modulnya. Lalu komponen modulesnya itu ada uh, yaitu karbohidrat ini yaitu ada pada karbohidrat metabolisme, ada bagian utama inositol fosfat metabolisme, itu bagian yang terlihat pada gambar. Ini bagian yang keduanya, dan ini yang ketiga. Nah, karena tidak memiliki network, jadi pada modulnya terdapat banyak enzim yang terlibat. Seperti pada gambar itu ada contohnya, ada fosfat titil 1D ini 4,5P2 dan contoh enzim-enzim lainnya. Lalu kita masuk ke contoh enzimnya. Kita akan ambil dua contoh enzim, yaitu enzim pertama
Itu kita ambil pada itu menunjuknya, kita ambil enzim yang pertama itu ada 27168. Nah, nama enzimnya ada 1 fosfat tidilinositol, 4 fosfat 5 kinase, dan nama-nama lainnya seperti yang terlihat pada gambar. Lalu reaksi yang terjadi yaitu ATP tambah 1 fosfatidil 1D, MeO inositol 4 fosfat sama dengan ADP tambah 1 fosfatidil 1D, MeO inositol 4,5 bifosfat. Lalu ada substratnya bisa terlihat pada layar, ada juga produk, dan uh, selanjutnya itu ada untuk hierarki brightnya, itu bisa kita klik bagian sini. Nah, di sini kita bisa melihat uh, hierarkinya dan juga ada beberapa fungsinya. Enzim ini juga berperan sebagai pemindahan gugus satu karbon, perpindahan gugus aldehyde dan ketonik, dan berbagai lainnya. Baik, sekian dari saya. Untuk contoh enzim yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk enzim yang kedua kita bisa mengklik salah satunya. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, jadi nama enzimnya yaitu fosfoinositide fosfolipase C, dan reaksinya yaitu 1 fosfatidil 1D MeO inositol 4,5 bisfosfat tambah H2O sama dengan 1D MeO inositol 1,4,5 trifosfat tambah diasikliserol. Nah, untuk substratnya yaitu 1 propatidil 1D MeO inositol 4,5 bifosfat dan H2O. Dan untuk produknya bisa kita ketahui di sini yaitu 1D MeO inositol 1,4,5 trifosfat dan diasilgliserol. Nah, untuk brandnya kita bisa mengklik ini. Nah, ini beberapa brandnya, yaitu bertindak pada kelompok donor CaOH, lalu ada yang bertindak dalam pemindahan gugus satu karbon dan bertindak pada ikatan ether. Selanjutnya ada gen yang terlibat yaitu cukup banyak, dan jurnal yang terlibatnya ada 3. Next, untuk chemical compound-nya, dapat kita ketahui chemical compound-nya di sini ada 12. Untuk contohnya kita bisa mengklik salah satu. Jadi nama dari komponennya yaitu phytic acid dengan formula C6H18O24P6 dengan massa 659,8614. Nah, untuk strukturnya seperti ini, dan pathway-nya ini ada inositol fosfat metabolic pathway dan phosphatidylinositol signaling system. Dan untuk enzimnya bisa kita klik salah satu untuk mengetahuinya. Ini ada enzim inositol pentakifosfat 2 kinase, dan untuk selanjutnya untuk chemical compound yang kedua itu kita bisa mengklik salah satunya lagi. Nah, jadi nama dari komponennya yaitu MeO inositol dengan formula C6H12O6 dengan berat dengan masanya 180,0634. Untuk strukturnya seperti ini, dan
Ini contoh reaksinya, kita bisa mengklik salah satu untuk mengetahui reaksinya. Dan untuk pathway-nya itu ada galaktosa metabolisme, adsorbat and aldehyde metabolisme, streptomycin biosintesis. Dan untuk enzim yang terlibat ada cukup banyak dan kita bisa mengklik salah satunya. Nah, jadi nama enzimnya yaitu inositol 2 dehidrogenase. Mungkin sekian. Baiklah, selanjutnya saya Sheila Delvi akan menjelaskan mengenai uh, human disease pada website KEGG. Jadi untuk menentukan human disease pada KEGG, kita klik saja human disease, lalu cari penyakit apa yang akan kita teliti. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit kanker yaitu kronik myeloid leukemia atau bisa disebut dengan leukemia kanker sel darah. Nah, setelah kita klik akan muncul laman seperti ini. Lalu kita dapat mengetahui berapa network yang terjadi pada penyakit ini dengan melihat pada bagian sebelah kiri, bagian network. Nah, untuk masing-masing network itu bisa kita lihat dengan cara diklik checklist di bagian networknya. Lalu akan muncul seperti ini. Muncul pathway khusus dari network tertentu. Misalnya ini network ERK signaling. Nah, maka muncullah gen-gen apa saja dan enzim apa saja yang berperan dalam pathway tersebut. Dan di sini juga dijelaskan hasil dari pathway tersebut yaitu DNA proliferation. Selanjutnya ada network P13K signaling. Itu dengan menghasilkan DNA yang survival sebelum adanya apoptosis. Lalu ada TGFB signaling, di mana ini akan menghasilkan DNA yang abnormal dalam pertumbuhannya. Selanjutnya yaitu ada JAK-STAT signaling, di mana ini akan menghasilkan DNA yang survival dengan gen BCL-XL. Selanjutnya juga ada cell cycle, di mana itu merupakan siklus dari sel yang ada pada penyakit ini, yang berperan dalam penyakit ini, yang akan menghasilkan DNA G1S progression. Selanjutnya yang terakhir itu ada transcription. Jadi ternyata penyakit ini itu juga bisa menyebabkan transkripsi pada DNA-nya, di mana ada kerusakan DNA yang terjadi sehingga output yang dihasilkan itu uncontrolled atau tidak dapat dikendalikan, dan juga genomiknya itu instability atau tidak stabil di alam. Selanjutnya yaitu berapa jumlah gen yang ada yang berperan dalam disease ini. Kita bisa melihat gen-gennya itu, yaitu kita lihat pada bagian yang merah-merah. Jadi yang kotak merah itu gen yang berperan. Di sini ada BCR ABL, lalu ada
P14ARF, ada P16INK RB, P53, EVI1, EVI1, dan AMLEVI1. Lalu selanjutnya yaitu apa saja onkogen dan tumor supresor yang berperan dalam disease kronik myeloid leukemia ini, yaitu di sini kita dapat lihat dalam kotak berwarna abu-abu ini di sini dijelaskan yaitu ada gen onkogen, itu ada BCR ABL, EVI1, dan AML EVI1. Lalu tumor supresor itu ada INK 4A garis miring ARF dan P53 serta RB. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai onkogen dan tumor supresor, kita pilih salah satu dari beberapa gen tersebut untuk menjadi contoh. Yang pertama itu ada BCR-ABL. Untuk onkogen ini itu memiliki nama KO yaitu ABL proto onkogen 1, atau ada nama lainnya yaitu non-reseptor tirosin kinase, dan juga ada nama lainnya Abelson tirosin protein kinase 1. Nah, penyakit ini hanya ada pada Homo sapiens atau human. Lalu untuk disease-nya atau penyakit yang dihasilkan itu ada B-cell akut lymphoblastic leukemia sama chronic myeloid leukemia-nya. Nah, untuk bright atau hierarki dari penyakit ini itu di mana dia berperan sebagai proses informasi dari lingkungan, yaitu signal transduction, dan juga berperan dalam IRBB signaling pathway dan RAS signaling pathway. Selanjutnya yaitu ada dalam cellular process, dalam pembentukan sel, pertumbuhan sel, dan kematian sel. Lalu juga ada dalam sistem organisme seperti sistem syaraf, dan dalam pathway dari neutrofin. Selanjutnya juga ada dari penyakit dari human itu sendiri, yaitu kanker, di mana dipengaruhi oleh mikroRNA-nya dan juga chemical carcinogenesis. Nah, untuk drug target atau target dari obat itu di sini terdapat dalam asciminib, bafetinib, bosutinib, dasatinib, imatinib, nilotinib, olverembatinib, ponatinib, rebastinib, sarakatinib, tozasertib, dan fodobatinib. Selanjutnya yaitu struktur dari gen ini atau gen onkogen onkogen ini yaitu terdapat dari 80 ID atau database yang dapat ditemukan. Di sini kita dapat lihat secara rinci dan lengkap dari ID-nya itu ada 1A, B2, sampai dengan 8H, 7H. Di sini juga ada definition dari setiap ID yang dituliskan. Selanjutnya yaitu position. Untuk positionnya itu ada di
Locus 9, di mana kita dapat melihat dengan kita klik genome browsernya, lalu akan muncul seperti ini. Jadi gen ini cukup panjang karena dia posisinya itu dari 1307020660 sampai 13089660. Selanjutnya yaitu eh, bentuk dari basa nukleotida dan bentuk dari asam amino. Di sini ada bentuk dari asam amino yaitu eh, dapat dilihat pada layar di mana terdapat 1130 asam amino dan juga ada 3393 nukleotida, sequence nukleotida. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui dari salah satu gen yang berperan dalam onkogen, selanjutnya itu kita lihat juga contoh dari gen yang berperan untuk tumor supresor atau untuk menekan penyakit ini, yaitu kita lihat pada P53. Contohnya itu P53, di mana P53 ini memiliki NEMKO, tumor protein P53. Selanjutnya, hanya ada pada organisme Homo sapiens. Lalu, kita bisa scroll down untuk melihat apa saja yang dapat, apa saja penyakit yang berperan dalam gen ini. Itu ada banyak. Pertama ada chronic myeloid leukemia yang kita bahas saat ini. Lalu ada chronic lymphocytic leukemia, hairy cell leukemia, Burkitt lymphoma, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu bright atau hierarki dari penyakit ini, yaitu pertama sama seperti yang tadi, yaitu berperan dalam environmental information processing atau proses informasi lingkungan. Namun di sini untuk gen ini berfungsi untuk signal transducting saja, di mana dapat dilihat pada screen itu masing-masing pathway yang dapat penyakit ini hentikan, yaitu ada MAPK, WNT, sphingolipid, dan PI3K-AKT. Selanjutnya itu ada untuk transport sel dan juga katabolisme, ada mitopagi di animal. Selanjutnya itu berperan dalam apoptosis, ferroptosis, dan untuk cellular senescence atau penuaan sel. Lalu di sini juga terdapat dalam sistem organisme, di mana itu ada dalam sistem endokrin, thyroid hormone signaling pathway, dan juga dalam sistem syaraf, dan untuk penuaan atau longevity regulating pathway. Selanjutnya untuk di dalam penyakit yang ada di manusia itu juga berperan dalam cancer atau kanker. Di sini juga seperti yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya, kita dapat mengetahui juga drug target untuk gen ini, yaitu senersen sodium. Selanjutnya, untuk struktur dari gen ini, kita dapat klik lagi dan ditemukan 260 data. Dan di sini itu kita dapat melihat identification-nya atau definition-nya. Selanjutnya kita dapat menentukan posisinya juga ada di mana, yaitu di 17 komplement seperti ini.
Setelah itu kita dapat melihat bentuk dari asam amino sequence-nya. Bentuknya seperti ini, di mana memiliki 393 asam amino. Lalu bentuk dari nukleotida sequence-nya itu seperti ini, di mana memiliki 1182 nukleotida yang yang komposisinya itu ada A, T, G, sama C. Adenin, timin, guanin, dan sitosin. Demikian penjelasan mengenai penggunaan aplikasi KGG dalam mencari human disease. Sekian dari saya, dilanjutkan kepada drug atau obat. Baik, saya Dewi. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang drug development opioid analgesic. Yang pertama, kita cari di KEGG. Dan kita tekan KEGG pathway. Dan dipilih di sini drug development. Dan dicari yaitu opioid analgesic. Nah, akan keluar seperti ini. Dan untuk itu dipilih minimal 2 drugs-nya dan tentukan formula, massa, struktur, kelas, efisiensi, target, break, dan DBS-nya. Kita pilih yang ini. Nah, di sini ada nama drugnya kodein, terus formulanya C18H21NO3H2O, masanya 317.000. Lalu strukturnya seperti ini, dan kelasnya itu neuropsychiatric agent, analgesic, metabolizing enzyme substrate, efisiensinya analgesik, narkotik, antitussive, opioid receptor agonist. Lalu targetnya ini OPRM1, neuroactive ligand receptor interaction. Lalu breadnya anatomical therapeutic chemical ATC classification, yaitu ada respiratory system, drugs groupnya neuropsychiatric agent, analgesic, metabolizing enzyme substrate. Nah, dan DBS-nya yaitu ini. Ada CAC 659-478, PubChem-nya bisa ini untuk melihat jurnal, dan data-data lainnya. Dan ini untuk drug yang kodein fosfat. Untuk kodein sulfat, dan lain sebagainya. Nah, untuk drug yang kedua, yang ini morfin. Nah, formulanya itu C17H19NO3, masanya 285.1365, strukturnya seperti ini. Lalu kelasnya neuropsychiatric agent dan analgesik. Efisiensinya sama analgesik, narkotik, opioid receptor agonist.
targetnya ini PMR1 HSA 4988, terus bright-nya sama anatomical therapeutic chemical classification-nya itu ada nervous system, terus grupnya ada neuropsychiatric gen, analgesik, dan metabolism enzim substrat. Nah, untuk DBS-nya ada CAS 57, 272, PubChem-nya ini, dan lain sebagainya. Nah, ini drug morphine sulfate-nya. Ini drug morphine hidrochloride hydrate-nya. Nah, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4A. Jika ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.